balik lagi di Sebut Nendang. Boom. Ye, kali ini kita akan bahas pakal Cinta Tangsel. Broken heart. di tahun yang baru. Di tahun yang baru. Di bulan yang baru ini. Bulan baru. Bulan penuh kesucian. Iya, that's right. Udah ada yang putus belum? Buset. Biasanya banyak. Iya ya. Karena kan untuk mengurangi rasa berdosa. Betul. Iya kan, Yo? Betul. Bener kan? Malah nggak boleh pacaran kalau bisa. Iya. Langsung Nikah. ta'aruf. Ta'aruf. Iya. Tapi. Lu setuju gak mau konsep ta'aruf? Gue sih pengen deh. Tapi itu langsung dikenalin gitu ya? Dikenalin seminggu gitu ya? Jelasin dong, Yo. Ya, masa nggak tahu? Ta'aruf gimana? Agak malu. Iya dikenalin kayak dijodohin kan? Seorang tuanya ke rumah. Iya, Langsung ke rumah. Kenalannya langsung di rumah dengan orang tuanya. Misalnya gue nggak kenal dia dari mana, tiba-tiba ada. Oh emang nggak boleh kenal? Oh, emang gak boleh kenal. Misalnya kita lagi nyapu. Siapa ya? Tante bawa anak? Apa emang Nggak udah? gitu, udah pasti dikasih tahu. Jadi ada satu nih, misalkan orang yang mengenalkan dua ini, Oh, gitu. penengahnya. Hari Sabtu ini ada yang mau ke rumah, gitu misalkan. Gue kira tiba-tiba gue di Jakarta. Enggak. Ini ada ibu sama keluarganya dari Surabaya nih. Nah datang. itu salah alamat itu biasanya. Iya. Oh mau liburan kalau itu ya. Tapi gue banyak, nggak banyak sih. Ada beberapa teman gue yang ta'aruf langgeng. Langgeng ya. Jauh lebih langgeng daripada yang udah kenal dan pacaran. Iya sih. Jadi kayak Berarti ada suatu masalah yang harus kita pecahkan dalam pacaran. apa tuh? Ya nggak tahu kan ada masalah gue. Mungkinkah? Dunia masih berputar. Mungkinkah? Oh itu bukan untungnya. Kan, Oke lanjut. Oke. Nggak ada lanjutan. Mungkin dari hubungan itu ada yang ini kan? Ya. Setuju sih gue. Setuju. Kenapa tapi dalam suatu hubungan harus ada kata putus sih? Emang harusnya apa? Berpisah ya? Iya apapun itu. Maksudnya kayak Gini, banyak banget faktornya ya lo ya. Kalau ngomongin putus, ada faktor ketidakcocokan, ya. Ada faktor keegoisan, ada faktor agama, ada faktor ketakutan. iya. Fear factor. Fear factor. Oke nice. Tapi gue mau nanya, kalau misalnya ya dalam hubungan itu putus, alasan paling manusiawinya apa? Kan nggak cocok. Kalau misalnya kayak satu orang mau, satu orang nggak mau, gimana dong pecahin masalahnya? Gimana Set? Satu orang mau satu orang nggak mau ya bertepuk sebelah tangan itu. Nah, tapi kalau misalnya dari POV si yang mau, ya kenapa sih nggak bisa usahain? Ya nggak bisa. Cinta itu nggak bisa dipaksa. Iya kan? Iya. Iya kan? Iya. Ngomongin apa sih? Putus gue. Iya. Cinta nggak bisa dipaksa. Iya tahu. Terus? Kids don't do drugs. Iya. Menurut kalian perlu nggak ngasih tahu ke orang-orang kalau misalnya udah putus? Nah, ini menarik nih. Ini topik menarik nih. Topik menarik. Patah ya. Iya. Lah kan lu lagi ngomongin putus. Putus sih ya nggak patah yo. Leher lu gue patahin bentar lagi kalau ngomong mulu. Lu dulu. Ketika lu putus, lu ngomong ke orang-orang nggak? Lesu sih. Gimana? Gitu. Sampai gue ditanya. Kenapa lu bro? Jadi gini. Iya kan, tai itu gue ditanya. Tapi iya dong. Menurut saya sih tai. Iya sih. Pasti lesu sampai dia. Kalau nggak kayak biasanya. Nah, ada suatu problematika dalam hidup. Emang lu kasih tau, guys gue putus. Enggak gitu. Gue ngomong ke orang-orang terdekat yang mungkin ada impact-nya di hubungan gue. Apa? Siapa Ke contoh? orang tua, ke teman-teman deket. Bu, aku udah gak sama dia lagi. Kemarin kita habis berantem soal. Bagus dong ibu bilang gitu. Ini kapan ya ibu ngomong kayak gitu? Ke mantan-mantan gue sih gak pernah kayak gitu. Mungkin ke mantan-mantan lo. Iya.
I know that's right. Iya Iya, bener. iya, iya, iya. Makanya. Ibu sih selalu ngomong, ya padahal ibu baru suka sama dia gitu. Ya. Jadi tapi kalau soal ibu ya, gue itu selalu move on duluan daripada ibu. Betul. Ke semua dengan semua mantan-mantan guanya udahan, ibu tuh masih yang kayak kamu nggak balikan lagi sama ini gitu. Iya. Terus kalau nggak kayak, itu apa kabar tuh gitu ya? Udah putus bu, gitu. Tapi kalau keluar ke orang-orang enggak sih kayaknya. Ke teman deket. Teman dekat iya pasti mereka kayaknya orang yang pertama kali tahu udah pasti teman dekat deh. Ya nggak sih, pasti kan kita kayak nyet pusing banget nih gue. Iya. Ya chill dulu lah. Anjing. Jadi waktu itu gue ya pasti kayak gitu kan cerita. Pak balon, ngisep balon. Iya elah bre. Tapi kalau misalnya putus, kan pasti teman-teman keluarga itu tipis-tipis spill lah. Ya kan, kasih tahu ke teman-teman atau keluarga setan. Kita nge-spill. Iya, kasih tahu tipis-tipis. Kalimat lu yang bener. Kan tipis-tipis kasih tahu. Iya lu bilangnya teman-teman sama keluarga kan pasti spill lah ya. Pasti tipis-tipis kita kasih tahu, budek. Tadi nggak gitu. Iya. Iya, ulang. Iya. Iya, ada rekamannya nih, ada rekaman. Ulang. Rewind. Tapi kalau misalnya putus, kan pasti teman-teman keluarga itu tipis-tipis spill lah. Tuh, gue bener. Kan pasti tipis-tipis spill lah ya. Iya, tipis-tipis spill. Tapi lu nyalahin hubungannya atau nyalahin dianya? Biasa nyalahin gue aja Pasti sih. dalam cerita ada salah satu orang yang disalahin dong. Iya dianya egois, iya dianya posesif. Atau lu nyalahin diri lu? Gue bisa ngomong ke ibu, salah gue sih. Laki. Karena gini, mungkin pandangan kita terhadap pasangan kita bisa berbeda. Tapi jangan nodai hadapan pandangan orang tua kita terhadap dia lah. Jangan merusak image-nya. That's deep. Buset. Apa tuh sember? Ya, gitu kak. That's deep. Kadang-kadang gue ngomong kok gue salah, kadang-kadang. Tapi most of the time gue bilang, ibu tuh nggak tahu aslinya. Iya. Kalau misalnya putus lo, ada breakup rule nggak? Kayak misalnya. Biasanya ada breakup sex sih. This is the last time. Emang iya? Enggak lah, enak banget lu. Nggak tahu sih, Ada jatah mantan nggak? nggak tahu. Tapi gue yakin di ruangan ini mungkin ada. mungkin siapa gitu di ruangan ini. Ada kamera bisa kuputar. Iya kan, mungkin Beverly atau cuma ada Beverly lagi di ruangan ini. Iya kan. Beverly doang di sini. Beverly doang lagi Iya, di sini. iya. Ya, Enak ya. mungkin Beverly pernah, gue sih nggak Mungkin. tahu. Jatah mantan tuh konsepnya gimana sih lo? Coba ada yang bisa lebih jelasin nih. Tapi menurut gue aneh ngomongin Kenapa? jatah mantan. Kalau misalnya udah mantan, ya udah that's it, selesai gitu. Kenapa tiba-tiba kayak kangen ya sama sentuhan tubuh dia gitu. Kalau dari gue, Tangannya pengen banget dipersatukan dengan tangan gua gitu. kalau dari gue, Pengen hidungnya di duk. Hidung ketemu hidung gitu. mungkin gue ini sih Apa? berharap bisa balikan. Tapi Mungkin dia cuma pengen ngewe, nggak tahu. Masih ada perasaannya di situ. Atau nggak biasanya gini? Tapi kan salah satu, kalau misalnya lu pengen balikan, dianya nggak pengen balikan, Tetap aja makin ke sakit apartemennya. dong. Tapi makin sakit dong. Ke rumahnya. Makin sedih dong. Kan itu namanya adalah kita mencoba. Misalkan nih, pacar gue gak mau balikan. Ya. Mantan gue gak mau balikan. Terus gue mau. Ya gue mencoba segala cara biar bisa balikan. Misalkan keintiman itu bisa aja memunculkan anjing. Ternyata cuman dia nih yang bisa, siapa tahu. Yang ngerti selaan gua. Semuanya kita coba pokoknya. Segala cara kita coba, ya kan? Ya kan, Ja? Maksudnya ya kan, Ja? Iya kan, Ja? Oja.
Gitu. Segala cara pasti dicoba. Mau entah itu kita lebih perhatian, chattingnya lebih intens atau ketemuan bahkan. Ya apapun masih lebih dicoba. ngalah. Iya kayak gitulah. Jatah mantan. Ya tetap aja kenapa nggak usaha kayak makan bareng gitu? Dimakan kok. Bukan makanan aja. Pasti semua breakup menurut gue ada unwritten rules-nya sih. Betul. Kayak mungkin nggak kabaran seintens itu. Itu kan nggak harus gue omongin kayak lu jangan ngabarin gue seintens inilah. Kita udah nggak pacaran. Masih kabar-kabaran lu? Ketika baru putus pasti Oh iya iya. udah pasti itu maksudnya kayak. Nah gue sih agak ngerti ya sama konsep jatah mantan. Gue nggak pernah. Ya anggap aja gitu. Emang gue nggak pernah serius. Kalau udah putus enggak ya gue cari cewek lain. Iya pasti dong. Gitu. Tapi gue ngerti dengan konsepnya mungkin gini. Orang yang terakhir kita memiliki hubungan intim Dia. Terus ketika kita putus, kita nggak mau nyari yang lain. Ini masih ada rasa Kepemilikan. bukan, nggak mau betray. Betray bahasa Indonesia apa? Mengkhianati. Ngerti gak sih lu kalau baru putus, lu jalan sama orang baru? Iya kan? Siapa itu yang ngomong Oja yang ngomong bener ya. Iya. Ketika lu baru putus, Iya, lu bener. mau jalan sama orang baru, ada rasa gue kayak selingkuh ya, gitu. Bener. Mengkhianati. Iya. Padahal sah-sah aja sebenarnya, boleh tapi hatinya nggak mau. Belum siap untuk melangkah. Karena gue tahu nih yang di pikiran orang-orang seperti itu ya. Kalau gue jalan sama orang lain, nanti gimana kalau dia jalan sama orang lain? Kan gue masih sayang. Sakit Gitu. Jadi makanya ada sakit hatiku. Thank you Kunto Aji. Iya, gitu. Kalau menurut gue ya, Iya, konsepnya iya. sih seperti itu. Nah, jatah mantan tuh nggak selamanya cuman seks aja udah. Iya bisa ketemuan, Bisa kayak boleh nggak peluk terakhir kali? Terakhir kali yang ke-11 kali. Itu tuh. Iya. Besok lagi ya pelukan. Iya. Mungkin kalau menurut gue jatah mantan adalah percobaan buat ignite sparks-nya lagi. Berarti kayak last push lah ya. Iya ya, last push tower nih, NN gitu kan. Kalau di WC kan last walk aja. Iya, masih last walk dia. Tapi ya sih last push untuk kayak ini gue bakal mencoba mengusahakan lagi. Iya. Nah, kesalahannya adalah sampai kapan? Ku bertanya sampai kapan? Ada tukang Iya nggak apa-apa. lagi malu. Nggak pak, ya nggak usah malu lah. Iya ya sampai kapan? Iya, Ya? kadang-kadang orang Ada tuh- batasan nggak? Ada, harusnya sih ada. Kayak misalkan gini. Dengerin ya, Misalkan gini ya. dengerin. Yaudah, gue bakal nyoba balikan selama 3 bulan. Kalau enggak, udah. Emang itu udah batasnya. Saya mau nanya, Silakan. dokter cinta. Silakan. Saya dari Cinere nih. Iya. Waduh, spesifik. Iya. Spesifik. Nama saya Brian. Oke, deket Depok. Iya, Brian Domani. Itu ada orangnya bener nggak? Iya, artis. Jangan lu sebut dong. Temen gua. Gue yakin kalau Brian ditanya lu kenal Marco nggak? Yang mana? Marco Ivanos kah? Kalau misalnya kita udah putus, kita mengusahakan, ya kan? Last push, last breath, mengignite the spark. You name it, I call it. Maksudnya apapun itulah, ya. Tapi chat kita nggak delete. Tolong. Kok masih nyoba? Gini, lu tuh harus lihat situasi dan kondisinya. Oh oke. Ayo lanjut aja. Kalau misalkan oposisi udah nggak mau, ya udah. Berarti harus bendera putih kita kibarkan. Kadang Apa mau last push lagi kali ya? nggak usah. Nggak ya? Push mulu. Notice kali gitu. Kalau gue sih nggak ya kayaknya. Enggak ya? Maksudnya pasti ada percobaan-percobaan yang berkali-kali itulah. Cuman kalau udah emang kelihatan, kayak dia nggak mau deh. Ya udah. Apa soal telepon? Hah? Soalnya kirain ibu. Enggak ya? Enggak sih. Bukan gue.
Gue sih enggak. Enggak ya? Mungkin lu. Gue sih enggak. Enggak ya, enggak pernah ya salah telepon. Tapi ngomongin balik lagi ke breakup rules. Breakup rules. Apa yang pernah lu lakukan ketika putus? Enggak ada sih, gue hidup gue normal. Kayak blok-blokan. Gue di blok sering. Alasannya apa? Gue tai. Alasan putusnya berarti lu hanya di blok. Iya. Tai lu, cowok tai. Blok. Jing, gue follow pakai second account lu. Kepo masih kepo ya Masih kesehariannya. kepo. Enggak sih, cuman gue sering banget di blok aja sih. Dan gue ya udah aja. Maksudnya kan itu udah selesai juga, jadi gue udah Itu nggak pilihan ada. dia juga. Iya, jadi ya udah emang salah gue juga kan. Andai saja aku masih punya. Oke, breakup rules. Tapi nggak ada sih, kayak mungkin nggak boleh ngel ya. Rulesnya gitu aja. Kita ketemu jangan ngel ya gitu. Itu yang ngomong dia lah ya pasti. Dia, terus gue kayak oh ya udah, setuju. Dia kan kayak gila Marlo Ernesto. Iya, kayak Your yummy. body's wonderland. Waduh, ada John Mayer tuh, ada John Mayer. Nggak ada sih breakup rules. Cuman mungkin ada yang kayak Unfollowan masa enggak? enggak, Enggak juga ya. normal aja. Kalau gue sering di unfollow makanya gue unfollow balik. Kayak emang cuma lu yang bisa. Keren. Kira-kira kenapa lu di-unfollow Kak? Ya mungkin dia nggak mau lihat gue bahagia. Atau mungkin dia nggak mau lihat lu aja titik. Ya nggak sih? Nggak mau lihat quotes gue ya. Iya, nggak mau lihat quotes galau lu itu. Punya close friend cuma satu. Ya kan supaya dia sin. Trik. Tapi bener gak sih lu bikin close friend tapi satu pasangan lu doang, satu mantan? Enggak, kadang-kadang gue langsung kirim aja ke dia. Damn, Nih perasaan aku nih sekarang. padahal udah tutup. Iya. Laki banget dah lu. Lah bro, itu masih ada rasa kepemilikan dan gak mau mengkhianatinya itu loh. Tapi waktu pacaran malah gue berkhianat. Karena udah dapet ya. Enggak gitu. Lelaki buaya darat. Gitu kalau gue sih. Tapi di tahun yang sekarang ini ya 2025 susah banget ya Enggak cari sih, pacar. gampang. Damn, Gampang kalau ada kemauan mah. mau sih. Mas, Dianya enggak. Enggak, Kak. Enggak. Coba percobaan attempt lu nyari pacar tuh apa kalau gue boleh tahu? Follow cewek. Itu emang trik banget sih buat nyari yang buat seumur hidup kan. Follow cewek tete gede aja, siapa tahu ada yang nyangkut. Enggak tete gede sih. Jangan gitu loh. Badan bagus. Semua sekarang di Instagram ada love kecil di samping sini nih dari Marco nih. Gue nggak mau kalah sama Marlo. Gila banget. Susah sih buat gue. Kenapa coba? Dari elu nih, susahnya apa? Ceweknya dong. Kok guanya? Belum mulai aja udah nyalahin ceweknya, Kak. Gimana pacarannya? Keren. Doesn't make any sense. Ya mungkin gue bukan tipe dia aja. Atau mungkin lu yang terlalu BM. Ya BM lah. Kan jomblo. Terus lihat, ceweknya lucu banget nih tipe gue. Follow. Terus? Like-likein. Emang gimana? Kalau misalnya buat cowok pemalu. Buat kenalan sama cewek. Kalau hi doang kan creepy dong. Gini ya, menurut gue malu itu nggak akan bawa lo kemana-mana sih. Keren banget. You miss 100% of the shots you don't take. I miss the shot. Nggak ngerti lagi dia. Maksudnya? Lo itu akan hilang kesempatan. Semua kesempatan lo akan hilang kalau nggak ada yang pernah lo ambil. Berarti harus jadi cool ya. Nggak harus cool, harus genuine aja. Hai, boleh kenalan nggak? Misalkan worst possibility outcome-nya emang apa? Ditolak. Diviralin. Oke, ya udah. Ketika lu merasa lu mencoba kenalannya genuine dan nggak salah, viralin aja. Oh iya. Pasti dia yang kena. Lah kenapa orang mau kenalan kok lu viralin? Hai, gue Marco. I think you cute. You're cute. Iya gitu misalkan. Cute. Kereta api.
Atau kayak nggak ngomong aja kayak gue Marco, gue ngelihat lu di Discovery. Explore. Explore. Discovery di sini. Siapa yang lu lihat? Siapa yang lu lihat? Dua kali nih. Di Explore. Iya ngomong aja. Dan kalau maksudnya intention lu apa dulu? Jelasin aja langsung ke dia. Boleh nggak kenalan lebih dalam? Kenalan dulu aja kan belum lebih dalam. Boleh nggak kenalan dulu aja? Lu Kalau dia nanya buat apa nih gitu, kenalan tolong. iya. Iya, dari situ aja lu udah ngelihat bego. Orang jelas kenalan. Menurut gue tapi di 2025 udah sih nggak usah ada yang malu sih. YOLO ya. Karena kalau lu malu terus yang rugi elu. Tapi gini, kadang-kadang ya, gua tuh suka ngeliatin cewek, ya. Masa cowok? Iya, maksudnya ngeliatin ya, cewek gue follow. Terus abis itu ternyata udah punya cowok. Ya, Nice try aja ya berarti ya. ya udah iya. Ya gue mana tahu. Misalnya kayak gue nih, hai boleh kenalan nggak? Ceweknya boleh gitu. Ya kenalan dulu kan. Tiba-tiba post foto cowok. Oh. So kayak, ya Ya anjing. tunggu kalau gue putus gue ke lu. Dari ceweknya kayak gitu. Cuma maksud gue ya dari situ aja lu udah tahu nggak cocok buat lu. Ketika nanti lu pacaran sama dia, ada cowok kenalan dibilang boleh juga. Oh. Udah damn. clear Kak. Iya. You have to see all the signs, you know. Iya. Gitu. Ribet ya. Enggak sih sebenarnya. Enggak ya. Enggak sih, enggak ribet sebenarnya. Gue makin kesini makin sana Kak. Makin kesini gue makin ngerti gitu loh bahwa gue udah mau stop dirugiin dengan diri gue sendiri sih. Yang kayak, aduh gue malu kenalannya. Berarti berani aja dulu ya. Iya sih. Karena nggak ada ruginya nggak sih kalau kita shoot our shot? Takut penolakan sih gue. Nggak akan pernah berhasil. Kalau lu takut ditolak duluan, misalkan ya ada satu cewek mau banget sama lu mau banget sama dia, tapi lu nggak pernah nanya. Imagine what could have been. Oke. Iya kan. Iya. Ini tips and tricks buat kalian ya. Menurut gue, dan apalagi kenalan secara organik sekarang tuh makin susah. Betul. Organik tuh maksudnya yang ketemu di kafe dan segala macam gitu loh. Dan nggak ada salahnya kenalan di DM. Sosial media tercipta buat gitu. Kalau Hawa tercipta Di dunia untuk nemanin sang sang Adam. Begitu? Juga diriku. Itu maksud gue kayak gitu loh. Kan kayak di Twitter atau di Instagram, di TikTok. Langsung aja boleh kenalan. Lu lah masa ya. lupa mantan terakhir lu cara kenalannya gimana? DM. Pacaran nggak? Pacaran. Pacaran. Nggak cocok aja dan ya udah it happens. Tapi lu pernah mengenal dia. I miss her. Nah, menurut lu dengan lu ngomong kayak gitu, cewek-cewek single yang lagi nonton mau nggak sama lu? Oh, I miss her itu ibu gua. Marco punya complication dengan mantannya lagi. Ibu gua. Enggak deh. Lah orang tadi gua ngomongin mantan. Terserah. This is where you are wrong, Kak. This is where you are wrong. I wrong. You have to make peace with your past. Kalian. Pas peace. Kalian. Gua koleksi tuh. Gitu. Dan Iya. dan di zaman sekarang ya di 2025 yang gua ngeh adalah orang tuh suka orang confident. Justin Bieber. Confident. Yang gimana lagunya? Confident. Jing, gue gak pernah tau orang sebutan ada ini. Damn. Lu gue kenalin nama Indra Aziz deh. Tapi ya gue setuju sih. Orang yang akan mendapatkan hati wanita cantik adalah orang yang confident ya lo ya. Kenapa sih harus ada cantiknya? Itu Ini kan kayak kemauan dia. Itu gak kan sih? ceritanya quotes Enggak harus cantik. Enggak harus cantik. Iya. Lah, cantik. Cantik gila apa biasa tapi baik? Cantik gila. Gak apa-apa. Soalnya ada cerita ya temen gua. Teman lama. SMP. Iya. SD lah, temen SD. Iya temen SD. Ya udah, dia seneng. Lanjut dong. Nggak usah, Ini nggak udah usah. ke bridging kan. Nggak usah, gitulah maksudnya. Kayak lu denger Nadine nggak, Rayuan Perempuan Gila? Nah menurutmu Apa benar? kau masih mencintaiku? Kayaknya bukan yang itu deh. Itu Oh iya. RPG. Rayuan Perempuan Gila. Iya. Bener kan?
Iya ya. Gitu. Panggil aku perempuan gila, hantu berkepala. Terserah. Lanjut lagi. Temen gua juga nanti. Iya teman lu kan. Pokoknya semua artis di dunia ini teman Karama deh. Terserah. Lu tau Migos, Quavo temen dia anjing. Satu SMA. Lah Dek yang lu lihat Dek yang ada daun nimpukin. Iya. Gua yang mainin daun. Oh lu yang main dulunya. Iya. Gua mau say hi aja udah lama. Lah sendal yang dilempar dari gua. Ulang tahun ke-16 dia gitu. Gua beliin sendal. Halu dah. Gitu. Iya. Heartbreak anniversary. Enggak usah nyanyi lagi please. Give Tapi tadi kita lagi ngomongin soal break up rules, tapi lebih seru yang ini Kak, tentang lu mencari pasangan. susah menurut gua lo. Coba. Gua mau tahu juga susahnya tuh apa buat lu. Ya pertama kan gua nggak berani tuh. Gue tuh kalau nih benar apa salah ya, rentetan gue kenalan sama cewek di sosial media itu pertama kepoin dulu, gue likein dulu. Misalnya let's say 3 deh, kalau dia ada feedback like juga gue follow. Ngerti nggak maksudnya? Artinya kan dia tahu tuh, dia ngesin kayak ih ada cowok nih nge-like feeds gue, dia kan kepoin dong pasti. Iya. Oh ini ternyata oke juga, gue like deh. Ada kayak feedback gitu. Gue 3 like, dia 1 like. Oke. Gue follow. Kalau di follow back, berarti ada sedikit tipis-tipis interest lah mungkin. Abis itu baru gue kasih yang stiker tangan, tau gak DM? Stiker tangan, hai gitu. Sin. Gitu terus aja emang tai. Di Gini sin doang. Menurut gue tapi ini taktik-taktik cowok-cowok insecure. Oke. Karena lu membutuhkan, Sin. bukan, lu membutuhkan validasi dulu sebelumnya. Kenapa harus di like duluan sebelum lu follow? Maksudnya? Kan lu nge-like. Ya harusnya follow dulu gitu. Gue sih bakal follow dulu lah. Dan ini di follow nggak di follow, gue bakal DM, shoot my shot man. Tapi kalau misalnya let's say udah 3 sampai 5 hari deh nggak dibalas. Ya nggak apa-apa udah. Oh. Ya mungkin unfollow, mungkin nggak tahu, tergantung gue moodnya gimana kayak. Nggak apa-apa deh, gue nggak dibales, cakep juga gue suka liat mukanya, mungkin. Atau kayak ya udahlah, ini bukan emang nggak bisa kenalan ya udah nggak apa-apa juga. Nih ya, kalau cewek normal Kak, Iya. sangat jarang sih. Tapi kalau cewek normal punya pacar, di DM sama orang kayak lu, misalkan boleh kenalan nggak segala macam, dia bakal ngomong halo sorry banget tapi gue udah punya pacar. Lu juga Simple ya? dengan secara respectfully gue sorry gue nggak tahu, ya udah kalau gitu langgeng ya, selesai. Iya. End of conversation. Lu nggak pernah harus ngobrol lagi sama dia, lu nggak pernah harus ketemu dia dan segala macam. Menurut gue itu yang orang-orang yang punya pacar tapi boleh aku nggak cabe udah cabe lupain gue itu. Iya lu Cabe dulu Pak, ya. iya. Iya. Udahlah. Kalau misalnya etis nggak gue ngomong, gue tunggu lu putus ya. Etis tapi lu Gua biasanya tanya, enggak sih, kalau lu pengen banget nih, tanya udah berapa lama. udah berapa lama? Udah ada berantemnya nggak? Enggak usah tanya itu, berapa lama aja tuh udah menggambarkan. Misalnya dia bilang 2 tahun nih, Kak Marlo. Nggak bisa, masih langgeng. Masih langgeng. Kalau udah lepas dari setahun mau ke 2 tahun itu masih langgeng. Masih langgeng nggak? Fasenya kayak gitu ya. Rasanya kayak gitu. Di tahun ketiga keempat itu cuma ada 2 pilihan, putus atau kawin, dah selesai. Misalnya dia udah 4 tahun nih, tungguin aja bentar. Kalau dia bilang udah 4 tahun, Oh, nikah sama gue dah. jangan, gak gitu cara mainnya. 4 tahun, oh yaudah langgeng ya, semoga sampai kawin, semoga main Sampai nikah. nikah. Gitu, tunggu setahun. Kalau dia bilang aku baru 5 bulan Kak. Itu malah masih fresh, masih sayang-sayangnya dia. Oh. 5 bulan gue belum mau selingkuh. Iya. 3 tahun. Gue nengok, ini lagi, masih kayak gitu kan. Iya. Adalah, kecuali yang emang lovey-dovey wah gitu kan. Iya. Pilihannya cuma itu, kalau udah 4 tahun tuh antar putus apa enggak kawin dah. Iya sih, setuju gue. Makanya kalau ketika cewek bilang aku udah punya pacar 4 tahun, tungguin aja setahun. Udah kalau Nanti setahun kayak gimana? Masih nggak usah tanya gimana, lihat aja. Oh. Ada updatean dia lagi ngopi sendiri, atau ada updatean dia lagi kawin, selesai. Iya. Ngopi sendiri ya. Terus nanti dia bilang umur 27 nggak apa-apa kan? Ngulang lagi. TikTok banget itu. lah. Lu tinggal masuk. Gue bilang nggak apa-apa. Tapi mau nggak ditemani? Ditemani. Ditemani. Ditemani.
Tapi sosial media tuh susah ya. Orang-orang tuh langsung, misalnya di otak gue ya, ini otak netting aja. Kalau misalnya ada cowok ngechat cewek, ceweknya tuh langsung kayak almighty gitu loh. Almighty itu apa? Yang kayak, ih, emang gue cakep, makanya banyak cowok DM gue gitu loh. Nah gue salah satu cowoknya gitu yang kayak jadi ciut. Tapi kalau kayak gitu, itu lu udah tahu itu bukan tipe lu, selesai. Lu mau? Tipe gua, Oh, dianya. tipe lu. Dianya. Iya, tapi maksudnya personalitinya lu mau? Oh iya nggak mau. Narsistik kayak gitu. Nggak mau sih. Jadi ibu dari anak-anak lu. Tapi kan semua orang di sosmed narsis loh. Nggak semua. Lu jangan pukul rata dengan orang-orang yang lu lihat. Yang gue follow. Yang lu follow, bener. Mungkin lu salah follow orang deh kayaknya. Gitu loh. Kenalan, menurut gue fase kenalan tuh hal paling seru sih yang pernah ada. Masa sih kok gue membosankan ya? Lu membosankan mungkin. Emang. Ganti. Are you lost baby girl? Oh, no, I am not. Gimana lo coba yang lebih kayak ini cowok kayaknya seru nih gitu. Biarpun enggak gitu. Aktivitas. Aktivitas. Gue lagi abis tenis, gue langsung DM orang nih. Gue abis tenis nih, capek. Katro banget. Boleh nggak kenalan? Enggak gitu. Enggak, lu lihat nggak? Apa? Cewek kan tadi ngeliat confidence ya. Confidence. Udah bukan muka lagi, udah bukan badan lagi nyet. Ini yang gue lihat Chat. sekarang. Masih ada lah beberapa orang yang masih pengen pacar kayak apa, Iya. bentuknya kayak gimana gitu-gitu. Tapi kayaknya lu dengan percaya dirinya terhadap diri lu sendiri, itu udah hal paling orang-orang suka. Most of the time orang suka itu. Oke. Gitu loh. Misalkan kayak ada juga orang misalkan bodo amat personality kayak tapi cakep banget. Ada juga yang mau ya nggak apa-apa juga. Biasa orang kayak gitu nemunya orang kayak gitu juga. Oke. Cocok gitu loh, ngerti Cocok. kan? Tapi kalau lu misalnya mau pukul rata 80% lah orang tuh suka orang yang percaya diri dengan dirinya sendiri. Artinya tuh nggak harus pede mampus, tapi lu nggak insecure. Lu tuh aman. Oh. Lu kenalan nama gua sama nggak kenalan, gua aman. Iya. Gitu loh. Ini bukan sesuatu achievement buat gua, bukan hal yang kayak anjing gua sekalinya ngomong ditolak. Ya, enggak, gua udah sering ditolak ya, jadi aman aja. Lo iya dong. Iya, gua udah sering Ketika ditolak. mental lu udah terlatih, penolakan itu hal yang wajar. Ketika dapat yang mau, itu yang beda nanti. Lu bakal lebih menghargai, lu lebih bakal ngerti tentang two-way communication, you know? Yeah, man. Bagus banget tips gue anjing. Two-way verification. Gue tuh emang pinter kalau gue lagi nggak single. Tapi kalau single gue kayak lu anjing. Ngapain ya? Ngapain? Kok tai sih lu? Iya nggak maksudnya sama. Anjing juga lu. Sama maksudnya. Waktu gue single juga gue kayak gitu. Stres. Anjing gak ada yang mau nginep apa ya? Gitu kan. Butuh sentuhan-sentuhan. Iya. Nah tapi kan kalau lu mungkin udah makin kesini, nggak cuma sentuhan yang lu butuhin kak, kasih sayang, perhatian. Betul. Iya kan. Betul. Teman lah ya. Dia selalu gue bantu tapi dia selalu jatuhin diri sendiri. Teman kan? hidup. Apalagi kak? Yang susah lagi. Yang susah lagi ya. Kalau misalnya date lo. Oke. Misalnya nih ngedate. Rules-nya, ini unwritten rules-nya. Gue yang jemput apa dia yang jemput? Masih aja anjing. Dia Gue yang ngedate jemput. nggak pernah nganterin, nggak pernah mulangin. Lu siapa? Orang Ketemuan. Iya orang ketemu doang. Princess lu. Mungkin. Nggak, maksudnya itu dari gua. Iya, Karena iya. gua itu suka cewek yang independen. Independen. Let's say lu bisa pergi sendiri, bisa pulang sendiri. Harusnya. Dan misalkan dia nggak apa-apa dengan itu ya udah. Nanti gue kan nilai lu. Ya udah nggak apa-apa nilai gua berapa jelek ya nggak usah bareng. Gue juga nggak mau punya cewek kayak gitu kok. Misalnya kayak gitu. Misalnya kayak gitu. Misalnya. Iya. Nah, lu tuh misalkan gini, lu mau nganterin cewek pulang, mau jemput dia. Ya udah carinya yang mau diantar jemput. Nggak akan cocok sama cewek independen. Berarti jangan maksain lah ya. Jangan maksain sesuatu yang bukan lu sebenarnya. Iya. Di situ menurut gua, apalagi nih, misalkan di fase kenalan lu mau jadi pacarnya. Egois dulu. Tapi dia cakep banget loh tipe lu. Nggak peduli sih gua. Tipe lu banget. Gua udah banyak menemukan Keren. bahwa fisik dan wajah Fisik dan wajah. itu akan kemakan habis sama waktu, tapi personality enggak. Statement.
What a statement. Ketika nanti kita udah tua, dia udah jelek, udah jelek. nenek-nenek. Dan nenek-nenek. Terus ngomongnya nggak nyambung, pengen gue bunuh nggak? Lu udah kayak ngapain kayak gali kubur buat lu. Gali kubur buat lu. Makanya gue selalu Iya. memprioritaskan ketika kita connect. Iya. Kalau connect lu mau Konak. bukan. Ketika connect lu mau kayak gimana pun Nyambung. gue masih nyambung. Jadi nanti ketika kita udah tua, gue nggak butuh muka lu, gue nggak butuh badan lu, tapi gue butuh ngobrol lah pasti. Emang masih kuat gue ngacung udah tua? Ya mungkin. Nggak ada yang tahu kan, nggak ada yang tahu. Ayo menua bersamaku. Kita cari tahu. Nanti lu lagi lihat tuh, lihat. Kalau serem banget, serem banget. Nek, lihat ada cewek jogging. Lu kan gitu loh. Enggak anjing. Masa gue ngomong ke bini gue? Kalau connect, Iya kalau nyambung. kalau nyambung, Kalau nyambung sih. Tapi ya, apa? ini yang gue juga menyadari dikit-dikit. Maksudnya ini kan proses pembelajaran. Cinta itu proses pembelajaran yang tidak ada habisnya. Nggak ada yang pernah bisa bilang gue udah tamat gitu dalam cinta. Gue baru belajar bahwa ternyata lu nggak harus lamanya menemukan orang yang kayak lu sih. Maksudnya? Yang seperti lu. Menyerupai gue. Enggak, itu laki dong, lanang, Cuk. Maksud gua yang gak harus misalkan lu suka main game, dia gak harus suka main game. Oh. Lu suka begadang, dia gak harus suka begadang. Iya, Kayak gitu-gitu loh. Misalkan kayak malah hal yang 180 derajat berbeda, kadang-kadang malah compliment each other. Malah menyenangkan ya. Iya, malah feeling the gaps that you cannot fill. Kayak gitu, misalkan lu orangnya clumsy, dia orangnya teliti. Sebenarnya kalau dilihat ya clumsy sama teliti nggak nyambung, tapi kalau udah digabungin saling membantu, gitu loh. Klamti. Iya, clumsy, teliti. Iya, maksudnya ketika orang telitinya jadi ngatur hidup lu supaya nggak clumsy, dan lu membuat hidup dia udahlah lebih santai aja, nggak usah Sedikit terlalu. clumsy. Iya, nggak usah terlalu tegang lah Nyet, nikmatin hidup kayak gitu misalkan. Gue nyari yang kayak gitu loh. Lu nyari banyak banget kan tipenya real. Semua cewek tipe karama anjing. Coba contoh ya. Contoh. Tipe lu apa? Personality wise. Kayaknya yang extrovert deh sekarang. Extrovert. Supaya gue juga misalnya dia kayak pengennya kesini. Kan gue nggak suka tuh. Tapi seenggaknya kalau misalnya ada dia, ada temen gitu. Gue pengen ya udah deh, gue coba. Awalnya mungkin demi dia. Tapi kan siapa tahu kayak ternyata menyenangkan ya ngelihat tempat-tempat baru gitu. Atau enggak kayak misalnya dia suka olahraga. Olahraga dan lu enggak. Gue kan main game doang nih. Tiba-tiba kayak oh ternyata olahraga bikin gue lebih segar. Nah gitu. itu maksud gue yang nggak nyambung tuh kadang nyambung. Iya ya. Iya. Jangan nyarinya tipe-tipe yang Sama. pengennya sama-sama. Tapi aja. kalau sama kan lebih cepat klopnya dong. klop iya, tapi itu nggak selamanya klop itu jadi pacar, bisa jadi teman. Sekarang kita lagi nyari pacar. Iya ya. Lu kita. Tapi kan bisa. Misalnya kayak bisa. Kamu hobinya apa? Main Valo. Yuk push yuk. Terus gue angin. Ya bisa juga dan itu pasti menyenangkan. Iya menyenangkan tapi habis Makanya- itu overcook. Iya, nggak ada salahnya buat memiliki pasangan yang Tipenya sama. Heeh. Tapi maksud gue jangan itu jadi patokan harus kayak gini. Oh, coba aja explore Iya, dulu. explore dulu aja. Orang-orang tuh menyenangkan kok. Lu masa mau Kak kalah sama laki-laki lari di GBK? Kak, sorry sambil megang kamera. Kak, sorry. Gue lihat juga tuh cakep-cakep bego yang dideketin. Sis, sorry sis. Oh iya. Sis, anjing namanya sis kampling. Sini sendirian gitu. Enggak, sama laki-laki gue 8. Kalah sama Iya kalah ya. Ronald lu. Soalnya Namanya siapa? Nggak tahu gue. tapi mungkin dia itu ceweknya kaget karena wah udah dikontenin nih. Pengen nolak nggak bisa. Bisa juga dong. Enggak kan HP-nya ini ceritanya kameranya tersembunyi. Pala lu tersembunyi. Dia pakai GoPro di leher. diginiin ya. Iya di sis. Tapi ya sih Oh, orang yang maksudnya- berani itu seenggaknya bisa mulai conversation. Dan itu menurut gua, lu kalau ketemu sama orangnya ini siapapun yang bikin konten itu, lu tanya deh berapa ratus kali ditolak. Iya ya. Udah pasti ditolak terus, Kak. Pasti oh nih lagi jogging. Apaan sih? Kabur. Iya, iya. Sering. Tapi ketika ada yang mau kenalan, ya udah kenalan, simple. Tapi malu pernah DM gue satu itu yang bagus banget tuh. Iya. Kasih tahu, Kak. Yang pap tet.
Apa? Bukan yang itu. Jadi malu pernah kasih lihat ada satu video yang dia bilang kayak semua orang itu sibuk dengan hidupnya masing-masing dan lu Iya. harus berani ngapain aja. Lu mau konten di tengah keramaian, lu mau bikin apapun, itu tuh bodo amat katanya. Orang-orang tuh bodo amat. Paling juga dia akan omongin 1 sampai 2 hari, maksimal seminggu. Abis itu ya we all move on with our life. Terus kayak anjing keren banget. Iya, benar. Karena kan gue nggak beranian ya waktu itu. Terus malu bilang udah pede aja dulu. Kayak orang tuh bodo amat. Lu tuh bukan main karakter di hidup dia gitu. Iya, karena main karakter di hidup dia adalah dia. Iya ya. Semua orang tuh main karakter di hidupnya masing-masing. Ketika ada orang lewat, misalkan nih, gue pergi sama teman-teman gue, ada orang aneh, kita ketawain. Tapi abis itu kalau ditanya sebulan kemudian, inget gak itu? Inget kayak gimana tapi mukanya nggak ada yang Lupa tahu. ya. Iya, ya. Cuman inget kejadiannya, apanya, ya udah move on. Nggak ada yang Iya. peduli. Yang penting berani aja dulu jadinya. Itu. Makanya banyak orang-orang bikin konten ya udah kayak yang di GBK itu kan yang penting dia modal berani dulu, modal Iya, nekat. modal berani. Damn. Nggak akan diomongin sama orang-orang yang nolak-nolak. Paling kan cuma gini ngomong ke temannya, anjing tadi gue lagi lari, diajak kenalan anjing sama orang. Aneh banget gitu. Iya ya. udah selesai. Selesai. Iya. Nggak tahu orang yang mana, kayak apa. Nggak ada yang peduli. Apalagi misalnya lu dengan pekerjaan lu seleb talk. Seleb talk ya. Nggak ada yang peduli kalau seleb talk apa bukan. Orang tuh masih bisa ngelihat lu sebagai manusia kok, orang benar ya. Tapi ketika punya hubungan lo, pasti ada kan momen-momen putus. Apalagi kita lagi ngomongin putus juga, ngomongin kayak break up rules, how to cope with a heartbreak. Pernah diputusin nggak? Sering. Sering kan? Terus lu gimana menanggapinya? Sabar ya, gue ingat-ingat. Gue jarang banget diputusin lagi. Lu yang mutusin? Gue yang mutusin biasanya. Laki banget anjing. Bukan lagi. Gue diputusin mulu babi. Enggak, nah diputusin dan mutusin menurut gue nggak ada bedanya sih. Cuman kita berdua udah tahu hubungan yang nggak jelas. Cuman ada satu orang yang berani ngomong. Gini, kalau menurut gue ya, menurut gue kalau diputusin itu lebih sakit. Kenapa? Karena yang mau mutusin itu udah siap dengan kata-katanya, udah siap mentalnya, udah nanya-nanya temen, menurut lu gimana nih? Yang menunggu diputusin itu nggak tahu apa-apa kayak kita ada masalah. Gue taunya itu doang. Aku mau ngomong, gue kira mau ngomongin hal itu doang. Tiba-tiba diputusin kan sakit loh. Karena gue sering banget gitu. Aku mau ngomong, oke deh, gue akan iyain aja karena semoga berhasil nih. Can I get a cigarette please? Sugar bro. Cigarette please. Ujungnya putus. Menurut gue. Itu tuh lumayan tenyes gue. Kalau gue sih nggak ada bedanya sih kak. Maksudnya diputusin dan mutusin. Ketika gue punya masalah besar dan nggak selesai, Yeah. gue udah tahu aja nih either one pasti diputusin atau mutusin. Nah ketika kita ngomonginnya cuma buat putus tanpa ada omongan tentang masalahnya, ya tak lunya. Emang dia udah nggak mau di hubungannya aja. Kalau dia nggak nyoba. Udah capek kali ya. Kecuali kayak emang lu udah ngobrolin beberapa kali terus lu bisa bilang nggak tahu apa-apa gue diputusin. Nggak mungkin lu nggak tahu apa-apa. Iya pasti ada suatu masalah lah. Nah itu udah diomongin belum misalkan? Belum, biasanya nih. Give me time dulu ya. Oke, biasa give me time. Oke, lu bilang oke, take your time. Nah, gue udah tahu masalah ini kayak, oke, sembari dia kayak nenangin diri, gue juga harus kasih sela-selaan supaya kayak gue iyain aja supaya baik lagi lah hubungannya. Itu yang lu salah. Itu yang gue salah ya. Lu salah. Kenapa lo? Jangan pernah iyain aja ketika enggak, Kak. Tapi kan Iyain biar hubungannya baik tuh enggak. Itu sweeping the problem under the rug. anjing apa tuh? Nyapu masalah dalam bawah karpet. Oh, Ada masalah disapu aja. Sapu aja. padahal masih ada debu-debuan dan sampahnya ya. Iya Lah. masih ada masalahnya di bawah karpet. Iya. Gitu. Oke. Enggak, be vulnerable. Kalau pacaran tuh be vulnerable, man. Berantem, nangis, apapun itulah tapi kelar masalahnya. Dewasa banget. Dewasa banget ya gue. Udah punya pacar dewasa banget. Parah. nih, Enggak, nah itu anjing. maksud gue hal kayak gitu tuh gue baru belajar juga. Nggak enak ngomonginnya. Iya sih. Berantem lagi nih gue. Pasti ada kayak gitunya. Betul. Cuman maksud gue ketika ke depannya kita nggak nyimpen dendam apapun di dalam hubungannya. Kita punya masalah, kita kelarin berdua, udah move on. Bukan kita punya masalah, entar dulu kita move on dulu. Itu muncul lagi pasti masalahnya. Selalu kayak gitu. diinget ya. Sampah yang tertimbun akan kecium akhirnya.
masalahnya sampah. Iya. Kan gitu. Iya. Iya. Gitu kan. Coba lu tadi lanjut lagi. Apa? Kan lu iyain aja dulu supaya baik. Nah terus tiba-tiba dia balik ngomong apa? Putus. Kaget gua. Gimana kayak gitu? Masalahnya kan kalau kata orang kan kalau emang ada masalah dalam hubungan diomongin, cari solusi. Nah solusi dia putus. Maksudnya kan harusnya cari solusi sama-sama gitu loh. Tapi dia mencari solusi sendiri, gua nggak tahu apa-apa, tiba-tiba putus. Nggak fair sih. Makanya. Cuman kan gue nggak tahu. Ini kan gue tahu dari cerita lu bukan Oh dari iya, satunya. iya. Siapa tahu kak, dari dia udah mencoba mencari semua solusi bareng elu. Tapi misalkan elu itu nggak responsif atau elu selalu kabur dari conversationnya atau apa, gue nggak tahu misalkan. Terus dia yang kayak emang kayaknya nggak bisa dibenerin deh, cabut. Atau mungkin emang belum dicari, dia udah cabut duluan aja. Dia tidak mau mengusahakan. Iya kayak, atau mungkin lu yang nggak mau mengusahakan. Gue mau banget. Santai, nggak usah defensif. Oh, sorry. Itu kesalahan lu lagi. Dalam hubungan kak, nggak ada yang benar. Betul. Itu yang gue pelajarin. Maksudnya ketika ada suatu masalah itu nggak ada solusi. Misal solusinya dari cewek lu, jadi dia yang benar, dia punya upper hand. Enggak. Solusi terbaik yang buat kalian berdua, ya udah itu yang terbaik. Misal lu yang ngasih solusi, bukan artinya tuh kan gue yang benar. Oh iya, tahu. Iya kayak gitu. Tapi kebanyakan nggak works ya. Namanya hubungan trial error. Either a blessing or a lesson. Damn. Banyak yang lesson kan? Banyak banget. Nah itu. Udah kayak les mulu nih gue nih. Tapi ini ada satu quotes bagus banget. Kasih lo, hantem gua. Gue nonton dari sebuah TikTok. Dia ngomong, what you're not changing, you're choosing. Artinya, Apa yang gak lu rubah, itu lu pilih. contohnya. Coba kasih contoh. Lu dalam hubungan toksik, hubungannya berjalannya seperti itu terus. Gua nggak mau berubah. Iya lu nggak mau ada yang lu ubah, ya udah itu yang lu pilih, jangan Iya lu. toxic terus berarti. Iya. Damn. Lu nih, lu menjadi orang pemalu buat kenalan sama orang. Enggak, bukan. Pemalu. Iya boleh. Iya. Terus lu ngeluh, kok gue gak pernah dapet pacar ya? Itu yang lu pilih. Iya. Lu nggak ngerubah itu ya, itu yang lu pilih. Sampai gue tweet dulu lo. Jangan. Please. Ya udah boleh. Time bentar guys. What you're not changing, you're choosing at romantic kalau bisa. What you changing apa? What you changing? What you're not. What you are not ya? Iya. Sebentar guys. What you're not Changing, changing. you are choosing. Anjing keren banget, cok. Itu quotes yang merubah hidup gue sih. Lu baru nemu juga kan? Enggak. Ketika gue nonton, gue baru ternyata banyak banget di dunia kehidupan gue. Iya. Hal terjadi seperti itu. Apa, lu nggak suka sama pacar lu ngelakuin A gitu, tapi guanya diem doang. Ya udah, I'm choosing. Udah posting. Oke. Gitu loh. Lu nggak suka dengan cara bekerjanya dunia. Ya salah dunia buat salah gua anjing. Tapi kan kita berarti itu yang bisa kita ubah. Dari diri kita aja. Orang lain nggak bisa kita ubah. Nggak bisa kita paksa ya. Nggak bisa. Nah makanya kenapa you're not changing, you're choosing. Kan lu nggak bisa ngerubah orang lain nih. Makanya. Tapi lu nggak mau putus sama dia. Ya itu lu yang pilih. Jangan salahin orang lain. Changingnya harusnya pasangan. Changingnya kita. Iya, misalnya orangnya nggak mau sama Oh, kita. iya. Ya udah, jangan pilih dia. Iya. Damn. Gitu kan. Gue bikin tato nanti di situ. Oke. What you're changing, you choose. What you're not changing. You're not changing, you're choosing. Gitu. Itu menurut gua quotes yang sangat powerful karena banyak banget yang kayak iya lagi gitu loh. Masuk akal ya. Masuk akal dan banyak banget di hampir semua masalah hidup itu kayak gitu Kak. Coba lu ada keluhan tentang apa misalkan? Ini nih, diabetes dok. What you're not changing, you're choosing. Lu makannya gitu terus sih. Berarti lu pilih makanan kayak gitu. Begadang dok. Itu kan pilihan lu. Berarti gue milih gak usah main sama Marlon. Jangan dong. Ya gak apa-apa, itu kan pilihan lu. Tapi what you're not changing, you're choosing. Dipaksa anjing. Begitu, Jam 12 malam main apa nih? Gue special Kan ya. lagi sahur maksudnya. Tapi By the iya way sih. gue selalu streaming setiap kali bulan puasa dari 2017. Setiap sahur tuh gue streaming. Jadi 1 bulan full gue bakal streaming di YouTube gue sendiri. Sama gue juga. Sama Karama biasanya kalau dia nggak ngantuk ya. Iya. Gue selalu sampai sahur jam 4 gue selesai. Iya betul. Kayak gitu. Nemenin. Nemenin sahur lah. Oke lanjut lagi Kak. Lanjut lagi.
How to cope with a heartbreak? Masih pertanyaan gimana ketika lu sakit hati, lu ngapain aja? Orang beda-beda sih. Biasanya lu ngapain tuh? Mabok ya? Nge-tweet. Itu kan gua Itu anjing. lo ya, itu lo. Nge-tweet quote sama Ini lagu. gue tuh gila, gue hari ini powerful banget dengan quotes gue sih. Iya, quotes lagi lo. Ini satu yang gue pelajarin dari Tabrak pacar gue gue. yang sekarang. Idi. Dia tuh punya ini apa namanya? Quotes. Iya quotes tapi bukan quotes, apa namanya? Pedoman hidup. Iya semacam itu kali ya. Bukan ada kok katanya kayak manjada wajada tuh apa? Itu sebuah apa? Yang terjadilah. Iya bukan artinya, maksudnya itu tuh apa? Kata-kata itu tuh apa? Quotes. Bukan quotes itu tuh. Prinsip. Anjing kan. Semacam prinsip hidup gitu loh. Oh, keren banget. Dia ngomong kalau lu nggak bisa atau masih sakit hati dengan sesuatu, itu rules adalah out of sight, out of mind. Apa? Ulang. Out of sight, Out of sight. out of mind. Artinya? Yang nggak lu lihat nggak lu pikirin. Oh, Itu gue lakukan dan benar membantu banget sih. Misalkan lu baru putus, iya. lu ngeliat lagi scroll IG ngeliat di story, Oh, harusnya nggak usah dilihat. nggak usah dilihat, nggak akan ada kepikiran. Oh. Maksud gue itu membantu gue, nggak tahu membantu orang lain apa enggak. Cuman Out of sight, out of mind. Tapi itu ketika gue udah berhasil berdamai dengan apapun yang gue rasain. Oke. Kalau misalkan lu masih menggebu-gebu dan segala macam, lu belum berdamai dengan itu, terus lu mau kayak gitu, itu artinya lu kabur dari masalah aja. Oh, tapi kan kabur sesaat nggak apa-apa dong. Bebas sih, gue sih enggak ya. Gue sih apa-apa. Nggak tahu kalau lu, makanya beda-beda orang. Beda orang ya. Coping mekanisme beda-beda. Orang beda-beda, iya. Apa tadi pertanyaannya? How to cope with a heartbreak? Lu gimana? Nangis lah. Iya. Nangis terus quotes galau gue cari sampai di Pinterest juga gue cari. Sampai Tio tahu posan gue sedih semua. Lu follow Pinterest ya, yuk. Kagak follow TikTok gue, kan TikTok gue. Ternyata di TikTok tuh gampang bikin terkenal. Kayak gini. Tahu nggak sih kalau sakit hati itu kayak quotes ngomong gitu loh. Ih, gue berarti hits banget nih anjing. Harusnya lo Gue jadi raja TikTok kan bentar lagi. lu bikin 10 quotes, lu posting banyak yang Banyak, nge-post. banyak. Oke. Gue ntar latihan. Gue latihan. Nanti gue juga pengen bikin tuh. Apa tuh quotes? Ya kayak gitu kayak. Cinta harus saling mencintai. Contoh, itu contoh. Contoh aja nanti gue amati tiru apa gitu satu lagi. Iya benar. Iya kan, amati tiru apa sih? Ya apa? Modifikasi. ATM. Iya ATM amati. Iya. Oke. Coping mechanism. Sedih sih tapi. Kenapa? Patah hati itu sedih ya. Iya namanya patah bro. Apalagi di umur sekarang ya. Udah tua ya. Pengen banget berhasil. Akan. Tapi ternyata gue juga sadar ya. Susah kalau maksain apa yang kita mau. Karena namanya hubungan itu dua pemikiran, dua otak, dua hati. Kitanya mau dianya enggak ya udah. Emang nggak bisa dipaksa. Kalau dipaksa ya ujung-ujungnya either berantem, toxic, atau putus. Tapi sedih aja loh. Nanti kan sih lo. Nah tapi gue kurang setuju dengan itu. Kenapa harus ada kata dipaksa? Ada loh kata kompromi. Guenya mau. Tapi kan ada juga orang yang kekeh loh. Dianya juga maunya A. Gue bisa kompromi. Mau A atau B. Dianya enggak, kamu harus A. Kan susah guanya. Terpaksa ya gue. Terpaksa aku mencintai. Tuh kadang-kadang tuh kita ngobrol jadi bikin kita sadar sendiri kan. Iya. Bahkan bukan gue yang ngomong tadi. Iya ya. Lu jadi tahu lu yang terpaksa. Lu kan ngomong nggak bisa dipaksa. Iya. Tapi lu nggak pernah ngomong gue juga nggak bisa terpaksa. Iya ya. Damn. Gue ternyata tanpa sadar gue berubah demi dia. Padahal gue nggak begitu mau dengan perubahan itu.
Iya. Tanpa meput. Pak, ini kan harusnya lagi hopeful kalau lu lagi mau cari pacar. Betul sih. Oh, I'm hopeful. Kalau Yes, lu coping mekanismenya gimana, Yo? Coping mekanisme patah hati gimana? Kan ini orang-orang beda-beda nih. How to cope with heartbreak? Jawab cepet aja, jawab cepet satu-satu nanti kita Nangis ya? cerita Cerita ke orang, ketumbuhan, iya pohon. iya teman atau ke keluarga. Lu mah enak Batang. Ada Batang juga. Buset tuh. Tuh. Oza. Lu apa aja coping mekanisme ya? Oh, Alkohol. Lu apa, Bev? Jalan-jalan. Lu apa, Mbak? Nangis tuh. Kan kalau nangis itu hal yang udah pasti dilakukan ya. Maksudnya coping mekanisme yang lain kan nangis tuh sedih. Dengan lagu galau. Atau nggak scroll TikTok. Itu kayak gue sehari-hari. Coping mekanisme gua nggak apa-apa Iya, dong. nggak apa-apa. Nah makanya sebenarnya coping mekanisme kan apapun yang bisa membantu lu. Melewatkan fase itu. Iya. Apa aja sah. Pengen shopping, nggak ada duit. Ya udah tahu diri. Tanfa dong. Enggak lah ngemis. BU juga sih Gitu. kadang-kadang. Iya. Coping mekanisme orang berbeda. Beda-beda. Tapi punya satu tujuan sama ya. Ikhlas. Di bulan suci ini kita harus ikhlas. Hal pertama yang kita lakukan ketika patah hati, kan coping mekanismenya udah. Tapi sebelum itu ada patah kan? Ngomong apa sih? Ngomong apa sih? Ini. Ketika patah hati. Kalau coping mekanisme kan ketika lu udah patah, lu melindunginya gimana? Tapi pas patah itu gimana? Ngerti gak sih lu pada anjing lu? Tahu gitu malu yang baca dah. Hal yang lo lakukan pertama kali ketika lu patah hati. Iya, nangis. Sama ya? Iya. Bener, nangis tuh bener. Coping mekanismenya adalah pergi tadi. Oh. Gitu. Berarti gua kalau nangis itu patah hatinya. Coping mekanismenya quotes galau. Terus pakai Kayak itu masih patah hatinya. Masih kayak. patah hatinya ya? Iya gak sih? Coping mekanisme apa ya? Main game. Oh, me time tanpa itu. Me time tanpa ada gangguan orang. Iya, Bu. Itu coping mechanism. Iya, jalan-jalan gitu. Iya, bener ternyata jalan-jalan ya. Iya, most people. Tiket.id mana ya? Ketika patah hati gua ya nangis kan udah pasti. Kaget. Enggak sih. Merenung sih. Bengong sih. Gue sering banget bengong habis patah hati. Tapi bengong Maksudnya enak memikirkan apa yang bisa gue lakukan, kenapa harus kayak iya, gini. Gue juga bengong. Iya berarti. kan? Kayak, hah? Di mana salahnya? Iya. Beda agama sih. Kebanyakan. Ada juga satu agama sih saya beda. Pendapatnya, terus prinsip hidup. Iya kan? Hobinya Ada juga nggak juga. cocok. Lebih sakit yang itu loh daripada beda agama. Jujur sih, kirain bisa lanjut. Taunya. Ya, kandas lagi. Tek Marco 2.0 ya? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Take Marlo out dong yuk. Iya boleh tuh. Jadi teman. Cewek gue mah gak pernah marah soal kayak gini-gini. Kan konten. Kan temen waktu dia marahnya waktu udah mulai. Kok kamu pergi tiap minggu sih sama dia? Kalau gitu. misalnya ada jatah mantan, apakah ada jatah teman? Ada friends with benefit. Oh. Ya lu dengan teman-teman Casual FWBI casual partner lu partner. itu kan temenan jatah teman. Nah tapi kan nggak ada jatah, berarti kan emang dikasih mulu. Enggak dibatasin siapa bilang. Oh batasin ya. Emang mau dia sehari 3 kali dibatasin lah. Obat kali. Iya ngobat kali. Tapi iya, semua karena cinta bikin semua hidup berantakan. Hanya karena cinta. Iya kan ya? Enggak juga. Tai lu. Lah, maksudnya orang-orang yang cintanya berhasil menurut lu bakal setuju? Tai orang nih. Enggak lah. Ya maksudnya kalau nggak berhasil, misalnya nih, lu lagi kalau cinta-cintaan, kayaknya semuanya berjalan dengan
indah gitu. Kerjaan lancar, keluarga adem ayem, temen nongs mulu, asik sabi kuy, pusing menang mulu, mitik gitu. Ya kan? Misalnya tiba-tiba putus nih, putus. Tiba-tiba sakit, dipecat, tiba-tiba ban kempes. Ini apaan sih? Kayak mestakung gitu loh, lo. Gue sih enggak ya. Semesta mendukung, kagak ya? Enggak sih. Itu mah biasa kita bikin-bikin aja. Gini, Cocok logi. Iya, patah hati tuh nggak ada waktu yang benar. Misalkan nih, lu diputusin. Iya. Ketika lu lagi mau ujian gitu. Iya. Pasti nyalahin kenapa sih gue harus diputusin waktu gue mau ujian. Tapi nanti ketika lu nggak ujian, lu bakal ada sesuatu yang lu salahin lagi. Kenapa sih lu putusin gue ketika gue lagi A? Iya. Kenapa sih waktu ada masalah ini lu harus putusin gue? Akan selalu ada blamingnya. Tapi kita nggak mau blaming kita sendiri ya. Nggak akan ada yang mau lah. Siapa sih yang mau blaming diri kita sendiri? Tapi maksud gue kita tuh pasti menyalahkan sesuatu hal lain. Itu udah kayak hukum alam aja. Hukum malam ya. Apa yang harus dihindari ketika patah hati? Dihindari. Rebound itu harus dihindari. Enggak sih. Cari aja rebound. Nggak boleh dong, jahat dong. Oops, sorry. Ke reboundernya. Ntar juga nyari rebound lain. Belum tentu. Belum tentu ya. Emang lu kasih tahu, lu rebound gue ya. Lu boleh kok cari rebound lain Nah, ketika kita rebound kita tuh nggak tahu kita lagi nyari rebound sebenarnya. tanpa disadari. Ya iyalah, emang lu pernah cari rebound Lu sih tai kan. Enggak, gue diem dong. Muka lu kayak iya gue pernah lagi. Lu gila sih kan. Gue lagi memproses kalimat itu. Lu gila sih. Gue kan center ya, harus rebound lah. Pantas nggak pernah ada yang masuk ke dalam ringnya. Damn son. Damn. Terus lu jadi 3 pointer. Cuma 3 pointer kalau airball. Enggak, kan I just hit the shot nih. Iya. Terus kalau misalnya, jadi gini nih. Yang harus dihindari saat patah hati apa dulu? Melakukan hal-hal bodoh yang tidak rasional. Quote of the day. Itu menurut gue sih. 12 time. Maksud gue pernah ngerasain juga kayak gue putus pengen mati aja. Ih gak boleh. Tapi ketika gue masih hidup sekarang, anjing rugi banget gue kalau mati gara-gara itu gitu loh. Karena cewek itu. Iya, ngerti gak sih? Atau karena momen tapi itu. pada saat itu menurut gue hal Rasional. terbaik. Iya. Iya. Gue gak mau lagi dunia seperti ini. Everything. Silet-silet gitu. Silet Pohon. iya. Pohon ngapain lu silet, nyari getah lu. Maksudnya kayak gitu loh. Hal-hal bodoh aja. Ketika kita look back, kita malu sendiri. Hal terbodoh apa yang lo pernah lakukan lo? Nggak ada sih. Minta dia balikan. Itu nggak bodoh lah, itu namanya nyoba peruntungan. Gak bisa lo. Kenapa kan? Harus ada fasenya, harus ada waktunya, harus ada jaraknya lo. Gak mungkin hari itu putus, malam itu minta balikan. Kecuali gue waktu itu. Gue minta maaf, padahal salah dia, tapi gue yang minta maaf. Iya. Wait aja. Wait aja, jangan dijum. Jangan dijum, dia bingung. Itu sih. Hal yang nggak boleh dilakukan. Emang cinta bikin orang bodoh ya? Iya. Lu dong bodoh. 3 tambah 8. Iya. Malah nih. Gitu. Tiba-tiba gong banget nih malah nih. Apaan sih? Semoga langgeng lo. Thank you ya kak. Pengen mabok dah gue. Jangan. Tapi kenapa lo banyak orang ya ketika putus cinta pelariannya itu alkohol. Banyak dari teman-teman gue tuh. Gue nggak harus putus. Iya maksudnya kan Alkoholik aja. enggak, maksudnya banyak orang yang tai mabuk gitu. Ya untuk melupakan sakit hatinya sesaat. Kan bisa tidur. Itu nggak lupa. Oh, kalau tidur kan ada momen kayak kepikiran lagi ya. Itu susah banget. Emang lu bisa tidur? Gue patah hati nggak bisa tidur.
Gila kepikiran stres, ngerokok. Wah, Kenapa ya gitu ya? Iya, mending mabok. Iya. Besok anjing. Gitu lagi. Ada fase kayak keskip gitu ya. Iya, malamnya yang penting gue have fun, gue mau lepas. Fase iya. Time skip. Gitu. Enggak lah, enggak selamanya mabok lah. Iya. Futsal kadang-kadang. Futsal kadang-kadang ya. Gue kalau patah hati futsal. Jadi lu kalau lihat gue main futsal tuh ada gue patah hati parah ya. Kalau gue futsal seminggu 3 kali itu parah itu heartbreak-nya. Itu sakit hati Iya, terdalam iya, tuh iya. ya. Iya. Pernah gue patah hati olahraga. Sumpah? Iya, jatuh cinta gendut lagi. Karena mungkin waktu lagi patah hati, anjing gue harus ganteng nih. Iya, supaya dia nyesel gitu ya. Enggak sih. Supaya gue bisa dapat yang lain aja. Ternyata Deadbots yang menang, Deadbots. Deadbots, iya. Apalagi lo yang harus dihindari saat patah hati? Judi kali ya, Judi nggak usah patah hati apa nggak boleh kak? Iya, itu emang udah dilarang sih. Nggak, maksudnya judi kayak kalau ini nggak masuk gua ke Hong Kong gitu. Nggak spesifik Hong Kongnya maksudnya, Hokkaido. Kenapa harus Hongkong sih? Apapun yang terlintas di otak gua. Iya. Sorry ya, Lu tai lu ya. semua udah move on kan ya. Kalau kata dia mah forgive not forget. Marlo emang dulu banget sih. Sorry. Masih muda. Sekarang ya bajingan tipis. Enggak ada tipis-tipis gue. Tipis lah. Setia kayak Rexona gue. Setiap saat. Asli. Enggak ada thrillnya gak? Karena mungkin di hubungan gue sekarang gue gak dilarang kali ya. Maksudnya jadi bebas gitu. Iya dibebasin. Oh jadi santai lah. Jadi gue gak ada thrill deg-degan adrenalinnya kalau gue ngelakuin sebuah kesalahan. Oh lu pengen dikekang malah? Enggak, justru karena gue nggak ngelakuin hal bodoh karena gue nggak dikekang. Oh. Kalau gue dikekang ketika gue ngelakuin hal bodoh ada kayak deg-degannya gitu kayak gitunya. Tapi kalau sekarang kayak tai. Aku pergi ya, oke. Tai. Have fun. Lamalah. Nah have funnya tapi have fun yang beneran semoga kamu Tapi happy kan ya. artinya dia percaya dong. Makanya itu hal bagus sebenarnya yang bikin gue jadi nggak mau. Oh. Semakin dilarang kan semakin dilakuin kan. Iya. Nah ini gue nggak pernah dilarang jadi gue nggak pernah ngelakuin apapun. Hidupnya normal. Ya udah nggak jadi deh gitu. Jadi. Tetep. Enggak, kepikiran nggak jadinya aja nggak ada. Misalnya nih, pengen selingkuh deh. Tapi nggak seru. Buat apa? Udah nggak ada funnya lagi dan nggak tahu sih mungkin gue udah tua juga. Itu namanya proses pendewasaan. Makanya nggak pendewasaan ini penting banget sih di hidup kita. Iya, Mams balik lagi ya. Mams, nyapa aja udah Mams sekarang. Pendewasaan. Sampai rumahnya jelek, gue bongkar. Lu udah berisik seharian, rumahnya jelek, gue bongkar. Bongkar lagi, iya. Kalau lu gak? Apaan lo? Ini gimana? Ini baik gua. Kesalahan Karama ya. Terlalu apa? Lu terlalu. Apa? Semuanya terlalu gak? Terlalu sayang, terlalu sedih, terlalu seneng. Bagus dong kalau sayang. Semua hal yang berlebihan tuh gak baik. Kayak ibaratnya air dalam gelas. Glek. Nggak jangan minum. Oh jadi minum. Dikasih apanya nih? Ini pakai Teko. Ya pokoknya yang lebih keren apa namanya? Teko. Apa sih? Cawan. Bukan gue. Kayak di Botol. kayak di bar gitu. Pitcher. Gelas dikasih pitcher secukupnya aja loh. Kalau dikasih berlebihan akan Mabok. tumpah goblok. Kan air putih misalnya. Tumpah. Tolong nih orang nih. Dengar pitcher gue udah bir udah pasti tuh. Ya air putih juga kayak yang di Genki Sushi juga. Kenapa gini? Ini yang dingin yang panas gue. Biasanya mah ini ocha, ini air putih. Dingin panas. Ochanya selalu panas. Gak ada ocha bayar. Air putih bayar gue. Ngaco. Adanya yang ya kan megangnya gitu. Kan ochanya satu doang kayak yang panas. Ochanya ya Allah. Ya elah, ochanya panas. Lu mau yang dingin? Dikasih es, tuang ocha. Ke tempat-tempat sushi, gue tanya, ochanya dingin sama panas. Ya kakak mau yang mana? Nggak ada air putih. Air putih soalnya bayar yang bayar. botol. Oh di Indo soalnya, iya. Di anjing. Gue di US air putih gratis. Di anjing. Selalu, tap water tuh selalu gratis. Walaupun rasanya agak kayak besi tapi gratis.
Boleh. Di Jerman juga gratis. Iya kan? Biar lebih murah dari air putih. Iya di Jerman. Oh, Oktoberfest. iya. Terus. Fast and Furious. Duh, seru deh ngomongin Karama tuh sebenarnya. Enggak sih. Menurut gua sih ya. Enggak. Terlalu sih. Terlalu gue akuin sih. Invested too much. Cuma maksudnya gini loh di otak gue ya. Kan kalau misalnya pacaran, suatu saat nanti amin-amin dia menjadi masa depan kita. Betul. Ya gue kalau terlalu invest ke dia nggak apa-apa dong. Karena dia itu investasi yang untuk selamanya. Nantinya kalau jadi. Ini seru nih dua pihak berbeda ya. Iya. Gue tuh nggak suka banget orang kayak lu. Maksudnya buat jadi pacar gue ya. Gila sih ini orang nggak punya sibuk lain apa lu? Gitu loh jadinya. Kalau di gue, mimpi lu itu akan jadi mimpi kita. Nggak mau nih mimpi gue sendiri, anjing jangan ambil. Bayangin aja. Nggak mau. Dikit aja tipis. Nggak mau. Mimpi gue ya mimpi gue, mimpi lo ya mimpi lo, wujudinnya bareng. Tapi jangan jadiin satu mimpinya. Gue bisa handle mimpi Nggak bisa, gue nggak mau lu handle. Please. Mungkin ini makanya beda orang. Ketika nanti ada cewek yang mau menjadikan mimpi dia jadi mimpi lu juga, cocok. Cocok ya. Makanya gue bilang tadi gue nggak bisa sama orang kayak lu. Terlalu invested ke dalam suatu hubungannya tuh menurut gue, lu cari kesibukan sendiri lah. Iya. Jangan apa-apa gue juga punya hidup. Ya gitu misalkan. Iya. Gitu. Nah mungkin cewek-cewek yang lu pacarin itu orangnya kayak gue. Gue pengen cari cewek yang ini punya produk skincare. Gue bantu packingin. Sayang, lucu ya kita. Emang mau jadi PA lagi? Skip. Ayo. PECAR. Baca. Iya. Udah Kak, stop. Kenapa lu mau ngebantu packingin skincare pacar lu? Hah? Mimpi lunya sendiri apa mimpi lunya? Kayak. Dengan packingin barang pacar dari lu? duit dia. Oke. Berarti intinya cewek kaya aja lah ya. Susah sih Kak cari cewek kaya yang mau sama orang kayak lu. Gue harus pelet nih. Enggak harus pelet. Lu harus percaya diri sama diri sendiri. Iya. Itu ya. Percaya diri, confident. Serius. Iya bener. Karena gue tuh ada yang bilang, makanya lu selalu ngomong gue anjing Marlo songong banget. Karena gue pede. Damn. Gue Marlo fuck lo semua. Iya. Karena maksud gue bukan fuck lo semua. Itu. Marco. Iya kan. Bukan maksud gue kayak fuck lo semua lo nya gak penting. Bukan, karena gue peduli tentang diri gue. Lah, hidup gue main karakternya gue lah. Pesetan dengan yang Masa gue bisa hidup di hidup gue nih, tapi gue fokus ke orang lain? Nggak bisa bro. Okay. Nyenengin orang lain mulu, nyenengin lu siapa bro? Bener. Tapi ini percaya gue deh. Apa lo? Ketika lu senang sama diri lu sendiri dan ngelakuin apa yang lu suka dan ada pacar, hubungannya bakal lebih harmonis ya. Menyenangkan ya. Menyenangkan karena lu pede sama diri lu sendiri, lu nggak insecure, lu nggak kekurangan. Dia ada. Azan lagi. Azan dulu. Dia ada itu buat membantu. Azan. Ya balik lagi di Serbu Tendang. Jadi tadi kita lagi ngomongin soal cinta, putus, dan jodoh Karama di mana? Di situ. Kayaknya jodoh gue orang Surabaya dah. Apaan sih? Nggak tahu. Kaget gue. Tapi menurut apa? Kak ada pertanyaan. Ada Tio. Bagus banget. Di umuran gua tuh udah mulai masuk ke fase nikah. Di umur lu udah mulai fase nikah, oke. Di umur Karama apa ya? Fosil. Sabar. Teman-temannya udah mulai kayak obrolan udah kesana lah. Obrolan udah Oke. ke arah sana nikah. FOMO. Fear of missing out. Iya, coba tambah gitu. FOMO mbak. FOMO nikah. Mau nikah. Ada teman-teman gue kayak anjing gue FOMO lagi orang nikah takutnya. Ada banget. Yang nggak siap padahal kan. Tapi karena FOMO kan. Takutnya sih, karena kan udah kayak dia udah kayak istri. Makin kecil di lingkungannya udah pada nikah. Takutnya gue nggak mau jadi yang sendirian nih, yang nikah. Iya sih. Kayaknya nggak boleh FOMO sih kalau kayak gitu. Emang iya sih. Iya. Ngatasin FOMO-nya.
Soalnya kayak misalnya Marlo pasti dulu punya target buat nikah. Udah kelewatan berapa tahun gitu. Iya, maksudnya kita semua pasti pengennya punya target buat nikah. Tapi lu jangan terlalu ambis untuk kayak ditargetinnya kekeh banget di umur segitu. Misalnya dulu gue pengen nikah di umur 26. Kalau nggak dapat ya udah, berarti emang bukan rezekinya. Tapi jangan keterusan lah kak. Pengennya juga gitu loh. Ayolah kak. Udah mau 10 tahun dari 26. Siapa yang mau? Salah gue. Tapi nggak bagus, nggak FOMO. Iya, cuma maksudnya takutnya misalnya target lu 23 lah, 24, 25, ketika di umur segitu misalnya belum nikah-nikah, lu pasti menargetkan kayak siapapun yang sama gue sekarang, gue paksa buat nikah. Iya benar. Itu takutnya yang nantinya ya lu belum kenal banget, tiba-tiba nikah, salah pilih untuk selamanya. Ingat selamanya nikah kan. Nah itu tuh hati-hati. Jadi mendingan jangan FOMO. Kalau misalnya targetnya nggak kecapek, ya udah ditargetin ulang lagi aja. Ini kan Sesenggukan ya? sesimpel itu. Iya. Tanggapan antum gimana? Enggak lah, nggak usah FOMO lah. Iya ya. Kalau hal itu ya. Iya, apalagi nikah. Aduh. Si FOMO soal nikah, janganlah. Tapi kalau misalnya gue sendirian yang belum nikah, kan ada rasa kayak dipaksa dari lingkungan juga loh. Siapa yang maksa sih? Enggak. Misalnya di tongkongan, kita semua udah nikah nih, masa lu belum? Lu bisa dibalas kayak gitu-gitu tuh. Iya iya. Tapi gue yang paling bahagia di antara kita semua. Let's Iya iya. Maksudnya kayak gitu. Iya. Karena misalkan bukan berarti yang lebih duluan nikah itu yang pasti lebih bahagia. Iya. Misalnya lu nikah 3 tahun lagi. Ya. Di mana anaknya Reva udah SD. Iya. Ya udah, belum tentu hubungan lu yang baru sama hubungan Reva masih lebih senang Reva. Bisa aja lebih sukses lu. Bisa aja dari nikah lu yang 35 umur 3 berapa itu? 37. 37 itu membuahkan hasil lebih 2 kali lipat dibanding lu kalau nikah 26. Iya ya. Nggak ada yang tahu. Iya. Jangan buru-buru makanya. Semua orang punya goalsnya dan waktunya masing-masing. Betul. Pernikahan tuh menurut gue bukan komitmen antara kita dan pasangan. Kita dan diri sendiri dulu, bro. Sama kita dan Tuhan. Iya. Ya maksudnya itu kan sebuah komitmen kita terhadap diri kita sendiri. Sebelum mau pasangannya lu tuh harus yakinin diri lu sendiri dong. Iya. Kalau gue udah siap. Iya. Kalau ini bisa nggak? Lu siap nggak gitu sama gua selamanya? Enggak. Yakinin diri lu sendiri, lu nanya ke siapa sih? Ya gue udah siap, Oh, misalnya oke. gue udah yakin. Kan tinggal pasangannya dong. Lu siap nggak sama gua? Yakin mah orang gampang, Kak. Komit yang susah. Makanya gue dari tadi bilang komitmen dengan diri kita sendiri, bukan keyakinan dari kita sendiri. Yakin mah gue yakin juga nih ke besok. Gua mau udah komit. Nah, Lu gua komit udah nggak sama komit gua? Gitu. Jangan nanya, Kak, jangan nanya. Mau nggak lu komit bareng gitu? Jangan lu ini sama gue nggak? Ya, itu kan nanya juga, mau nggak Nanya. komit bareng? Tapi kan ini bareng. Lu tadi bilangnya komit sama gua. Masih 2 individu berbeda berarti. Nanti dia juga bisa bilang, ya lu mau nggak komit sama gua? Lah kenapa pada nanya-nanya mulu sih? Gue bilang, au. Lu duluan yang jawab. Itai banget. Iya. Gitu itu. Jadi FOMO enggak sih gue. Sebisa mungkin tolong Tuhan jangan sampai bikin saya FOMO. Iya. Kalau menurut gue ya, life it's not a race, it's a pace. Klik emang anjing namanya. Mungkin Malok quotes kalian. Enggak mungkin coach yang karena mau bilang adalah life is not about the destination, it's about the journey. Ya kalah lagi gua. Tapi gitu kan maksudnya. Iya gitu dah. Iya kan. Iya. Gue itu di otak gue tadi. Bagus kok, race and pace itu bagus. Iya pace-nya. Iya, pace-nya. Iya. Pace apa sih? Kecepatan. Pace. Pantes hening ya. Iya kan. Yang ngomongnya tol. Tapi kalau dalam cinta di maratonin, itu bener. Betul. Jadi bukan tentang lu bisa cross the finish line-nya, tapi tentang lu mengatur sampai ke finish line-nya. Gitu. The journey-nya. Iya bener yang tadi makanya gue bilang not about the destination, about the journey. Motherfuck. Location unknown. Iya. Iya. Tapi iya buat Karama di umur segini menurut gue lu BM parah sih.
Parah, BM banget. Parah. Gue tuh pengen nikah loh, sumpah. Pengen. Tapi Mana jodohnya? banyak yang mau sama lu, elunya. Nih misalkan ya, Karama nih. Dia punya 9 kriteria. Ya. 1 miss nggak mau. Iya lagi. Padahal bisa dikompromiin, dia nggak mau. Kompromi. Endingnya apa? Romi. Me dong, Oh, goblok. me. It's all about me loh. Teman-teman, jangan ada yang mau sama Karama ya. Lumayan ya. Kompromi it's all about me. Tapi minyak MI. MI iya ya, kagak bisa gua cocok lagi. Itu sih Kak, menurut gue lu terlalu banyak milih. Iya sih. Gue tuh bisa masuk ke dalam satu hubungan unknown. Hah? Artinya gue sebenarnya nggak tahu orangnya kayak apa. Ntar gue cari tahunya di hubungannya deh. Karena menurut gue pacaran itu fase Gambling dong. Gambling. Fase kenalan yang lebih dalam. Pacaran tuh fase kenalan lebih dalam. Nggak bisa gue gambling sumpah deh. Tapi kalau lu nggak gambling, nggak akan ada yang pernah jadi. Harus sesuai elu, harus tentang elu. Kapan tentang dianya? Nanti aja. Yaudah nggak usah ngeluh. Nggak usah ngeluh, single. Kalau kata orang bule ya. Orang bule siapa? That's the risk I have to take. Mana risknya? Masa lu nggak taking any risk? Lu nggak mau patah hati, lu nggak mau kecewa, lu nggak mau ditolak. Gue lagi pengen bikin quotes kayak Mat lo. Sorry deh. Iya benar sih. Iya. Apa? Gitu kalau menurut gue ya. Iya. Gue mungkin salah satu orang paling tahu lu, Kak. Iya sih, thank you ya lo ya. Iya. Jadi udahlah. Udahlah dengan semua itu, Kak. Gue bisa guarantee gak ada yang mau sama lu sih. Setuju. Kalau lu kayak gini terus. Tolong berubah lah. Oke. Ya. Ah, Gitu. pantas iya nggak berubah-berubah ya. Iya. Iya. Gak apa-apa. Ini tapi buat teman-teman yang lagi nonton bisa lihat betapa coping mechanism Karama. Semuanya dibecandain sama dia. Dia nggak mau menerima kenyataan. Dia tuh nggak suka ngomong heart to heart. Dia nggak mau Susah ke susah. heart to heart. Heart to heart. Lihat kan exactly guys. Coping mechanism gue itu funny guy. Oke, sorry. Iya udahlah ya. Nggak ada funny guy yang nge-post tweet-tweet sedih setiap seminggu 3 kali. Ketika lu kenalan sama orang nanti coba deh buka topengnya, Kak. Belum Halloween nih. maksudnya be vulnerable. Gue langsung nangis gitu. Jangan tuh be cengeng gitu. You the girl I'm looking for. Gitu ya. Itu desperate. Atau nih, hey, boleh kenalan nggak? Kenapa lu dance? Iya gue Bilang be vulnerable, bukan BJ Bawokis. We aja bawa. Lalu jangan Hari. jangan Hari. Iya. babi. Jadi gitu. Karena sebenarnya orangnya baik. Cuman Baik to work. goes ya goes. Anjing. Cuman masalahnya cuma satu. Yang paling tahu dia baik adalah diri dia sendiri. Emang Tuh Mr. Nice Guy. kan nyebelin banget. Coba menurut lu ada cewek, gue tuh Mr. Nice Guy, mau gak dia sama lu? Iya pasti dia bilang masa sih? Iya. Iya tinggal jawab iyalah. Kan dia nanya. Nanti baru. Salah deh, lu good luck deh gak sama love life lu good luck sih. Gue mesti tahu yang benernya salah. Pengen keliling dunia aja deh gua. Bodoh amat, suka-suka lu anjing. Kalau misalnya lo, ini pertanyaan terakhir. Kalau misalnya lu nggak jadi nikah, apa yang lu lakukan? Keliling dunia, Selain itu gua. 80 Days Around the World, gue sama Jackie Chan. Anjing, itu film bagus tuh. Bagus. Naik balon. Kalau gue nggak jadi nikah, Iya. gue ngapain? Iya. Chill. Nggak maksudnya Life is not about the race, it's about the pace. tuh, yang kayak gitu kalian tuh anjing gua.
Tai lu. Ya kan? Tapi ke gue ya, kalau misalnya gue nggak nikah ya, kayaknya gue masih bisa bahagia deh. Emang, gue juga bisa kok. Gue bisa main sama anak lu nanti. Kayak Anak gue gak boleh main sama lu tapi. anak lu misalnya namanya siapa? Brandon. Jelek banget nggak mau. Maksudnya Brandon keren. Brandon keren. Brandon keren. Cuman nggak cocok buat gue. Iya, lu siapa? Travolta. Hah? Soalnya ibu suka banget John Travolta, jadi nama anak gue Travolta. Oke. Travolta sini sama om. Nah, Kita minjem Harley papa dulu. oke, papanya punya Harley. Kan beli Harley, amin. Terus kayak mau kemana? Lu mau kemana? Ayo. Oh. Keliling gue jalan-jalan. Jadi main sama anak gue. Iya, lu kan pasti mumet dong kerja. Enggak, kan gue kerja sama lu. Kalau gue mumet udah pasti lu mumet dong. Ceng tuh dong berarti kita. Travolta. Lo Iya anjing, bapaknya dijemput juga. kan gue buat demi pinjem Harley-nya. Masalahnya dijemputnya naik motor gua. Gue datang cuma buat main Harley anjing sebenarnya. Gitu. Itu iya sih. Gue bisa main sama anaknya Kalio juga gitu. Main sama anjing lu, nginep di sini gitu. Tapi satu hal yang lu, kok nginep di sini? Kok jadi parasit lu? Kan gue gabut. Gue nggak punya keluarga. Tapi yang lu nggak sadar kak, apa lo? gue juga pengen main sama anak lu. Bikin dong. Bikin. Gue juga pengen minjem Harley lu. Iya kan? Kenapa selalu semua tentang anak Marlo, Harley Marlo? Bentar lagi istri gue lu nikahin juga nanti. Enggak lah. Makanya gue juga pengen kan ngeliat lu yang punya Harley, lu yang punya anak, gue yang lagi mumet kerja, gue yang OTW, kak pinjam Harley ya. Nama anak lu siapa? Brandon. Jangan. Siapa? Ricky Martin. Ricky Martin. Tet gitu kan. Welcome to New York City. Lagunya. She's in to superstition. Oh. Black dress and the voodoo dolls. Iya udah nggak usah nasihatin gue. Bukan nasihat itu liriknya. Itu lirik lagunya. Iya. Tapi kan kita nggak bakal tahu the future ahead of us ya. Nggak akan tahu, tapi kita bisa plan. Simple aja yang simple. Iya plan. Simple plan. Oh, Basteng. Oh, Basteng. And the music is you. And the reason. And The the reason. reason. And the music is you kayak lagu Hannah Montana. And the reason ya. Iya, udah ganti kak. Yuk deh, durasi. Iya nih, jadi apa kak? Pesan terakhir. Pesannya ya, namanya setiap punya hubungan pasti ada perpisahan. Setiap ada perpisahan pasti ada sakit hatinya. Setiap ada Setiap ada sakit hatinya pasti ada lembaran baru dalam hidup. Journaling. Ini wait aja anjing. Iya, Iya kan lo. benar. Gue setuju sih, journaling. Udah nonton jurnal Risa episode baru? Maksudnya setiap momen itu pasti ada chapter dalam hidup lu. Yes, that's right. Ya udah, maksudnya kalau emang udah Nikmatin berakhir aja. dengan dia, ya udah buka lembaran baru, that's it gitu. Lu boleh baca bukunya kembali, tapi hidup itu akan ada terus lembaran baru dalam hidup. Ngerti gak sih lo? Ngerti kak? Anjing lo. Iya, gue setuju. Chapter of your life. Chapter of your life. The chapter of your life. Story of my life. Story of my life. Story of my life. Gue salah mulu nih. Salah kah? Bila ku mendua. Ada Tompi di sini. Ya dah. Iya. Udah kalau buat teman-teman yang lagi patah hati, Patahlah berkeping-keping sampai tidak bisa disatukan lagi. Tapi ketika cinta datang menanyakan kabar, bilanglah baik. Cinta datang, gimana kabarnya? nggak mau cinta, nggak mau syuting ah. Cinta Laura yang datang. Iya, jadi patah hati adalah sebuah fase ya teman-teman. It's Itu. just a face. Ya man, sebelum lu No face, no case. bersama dia, lu baik-baik aja. Ketika lu udah gak sama dia, lu akan baik-baik aja. Statement.
Nah itu maksud gua, ketika putus itu jangan semua tentang hubungannya, Tapi tentang elunya dulu. Ya iya, misalkan lu putus, langsung mikirnya tentang nanti dia ini, nanti dia itu, elunya dulu. Lovecore 2.0 coming soon in your country, in your city, City. in your city. Iya. Iya. Iya, buat kalau ada yang pertanyaan boleh langsung aja. Boleh komen. Di bawah. Kita bakal jawab di PCT selanjutnya. Kalau ada sumber di ladang, Bolehkah saya menumpang mandi? boleh. Kalau ada umur panjang, Bolehkah saya menumpang mandi? boleh kita berjumpa Apa lagi. lagi? Gelang, si Patu Gelang. Karena mah on a roll banget nih. Thank you. Udah 1 jam 37 menit. Enggak kan tadi kepotong. Ah iya. Ya dah. Marco Nandi Marlo Ernesto. pamit undur diri.